Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kampus Unindra, mata kuliah Akhlak dan Etika yang saya hormati, kemudian juga dosen pembimbing kami Bu Mia Karimah MAG yang juga kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang narkotika. Dan tentunya saya juga akan menjelaskan sedikit tentang narkotika dalam pandangan agama Islam. Baik, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa alihi washabihi wasallim mabad. Narkotika dalam agama Islam hukumnya haram, sebagaimana yang juga diharamkan oleh ahli kesehatan dan sebagainya, karena efeknya yang tentunya sangat tidak baik dalam tubuh. Pengertian narkoba secara gampangnya adalah sebuah zat psikotropika atau zat adiktif yang mana ini biasa dipakai oleh praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Namun jika dipakai tanpa panduan orang yang berilmu atau tanpa panduan seorang ahli dokter, maka ini akan menjadi hal yang sangat mematikan. Dan narkotika ini biasanya berasal dari zat-zat kimia atau juga dari obat-obatan yang berasal dari tanaman, dan juga biasanya dapat menyebabkan perubahan kesadaran, kemudian hilangnya rasa sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi susah orang ketika dia sudah terkena narkoba kemudian ingin keluar dari ketergantungan tersebut. Kembali ke bahayanya narkoba, diantaranya adalah ia menekan atau memperlambat fungsi saraf atau depresan, disebut dengan depresan, yaitu mengurangi depresi, namun itu akan mengganggu fungsi tubuh. Lalu juga stimulan, ia akan merangsang sistem saraf dan akan membuat orang itu segar dan bersemangat, namun ini dapat mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu sistem pernafasan. Kemudian juga ada halusinogen atau membuat orang itu menjadi halusinasi. Dan tentunya narkoba ini akan mengantarkan pada hilangnya fungsi 5 hal dalam agama Islam, yaitu yang merusak agama, merusak jiwa, merusak akal, dan juga kehormatan serta harta. Itu adalah diantara bahaya dari narkoba. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap bahan-bahan yang adiktif atau bahan-bahan yang membuat narkotika, ya, bahan adiktif narkotika yang itu membuat ketergantungan dan juga membuat kehilangan sadaran diri dan juga halusinasi. Dalam agama Islam Allah mengatakan wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihim khaba'is, dan Allah menghalalkan bagi kalian segala hal yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Dan khaba'is ini adalah hal-hal yang memberikan efek negatif dalam tafsirnya. Kemudian Allah juga berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang atau banyak korban jiwa dari narkotika ini yang akhirnya membuat orang yang mengkonsumsinya meregang nyawa akibat overdosis dan membuat dia akhirnya meninggal dengan keadaan tersebut. Nauzubillah min dzalik. Kemudian wala tulqu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Innallaha bikum rahimah. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran surat An-Nisa ayat 29. Dan Allah berfirman, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ya, jadi kita diharamkan dalam agama Islam untuk membunuh diri kita sendiri. Dan juga ada nasihat dari Rasulullah SAW tentang
orang yang sampai ia meninggal karena menenggak narkotika atau hal-hal haram lainnya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari hadis Abu Hurairah, barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya ke dalam gunung hingga mati atau membunuh dirinya dengan melompat, maka ia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan melompat menjatuhkan dirinya ke dalam neraka tersebut, dan ia akan kekal selama-lamanya. Barang siapa yang sengaja menenggak racun, ya, menenggak racun atau mungkin narkotika atau minuman-minuman keras hingga mati, maka ia akan menegaknya dalam hari kiamat di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, menusukkan dirinya ke dalam perutnya, menusukkan besinya ke dalam perutnya, maka ia akan berada dalam neraka dalam keadaan ia menusukkan besi tersebut ke dalam perutnya, dan ia akan kekal di neraka selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada nasihat dari ulama kita, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa zat yang memabukkan atau suatu hal yang memabukkan atau zat-zat kimia yang membuat orang itu hilang akal itu diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walaupun tidak memabukkan. Ya, itu menurut pandangan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Jadi walaupun dia tidak bikin orang itu teler, tidak membuat orang itu mungkin sempoyongan seperti kalau kita melihat orang yang minum khamr, tapi jika dia menghilangkan akal, membuat halusinasi, maka itu pun juga haram. Dan kemudian juga nasihat terakhir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, la dororo wala diror, dan tidak boleh bagi seorang muslim itu memberikan dampak yang bahaya, dan tidak boleh bagi seorang muslim itu memberikan dampak yang berbahaya. Jadi seorang muslim itu tidak boleh memberikan hal yang buruk terhadap dirinya maupun terhadap lingkungan sekitarnya. Demikian presentasi saya tentang narkotika. Semoga bisa menjadi hal atau taufik hidayah bagi kita semua dan petunjuk bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.